Ya. Pertanyaan yang pertama, ya. Bagaimana mengatasi rasa sedih dan trauma sakit pasca melahirkan dan agar terhindar dari baby blues atau rasa sedih yang berlebihan? Ya, sama. Pertama, simak kajian ini. Simak kajian ini, dengarkan baik-baik. Dan banyak dengarkan Al-Quran. Ya, karena sebagaimana firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwasanya Al-Qur'an ini adalah syifa. Ya. Syifa baik penyakit fisik atau ma fi sudur, atau syifa yaitu penyakit hati. Ya. Dengerin Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Jangan kosongkan rumah Anda dari Al-Quran. Si suami baca Al-Quran, si istri baca Al-Quran. Hidupkan rumah dengan Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, ya, rumah yang kosong dari Al-Quran sering ada masalah rumah tangga. Sering akan muncul masalah rumah tangga. Bermula dari siapa? Bermula karena ya tidak dihidupkan dalam rumah tersebut, ditenangkan dengan Al-Quran. Masalah rumah tangga, amarah di antara mereka sifatnya panas, dan Al-Quran mendinginkan mereka. Zikrullah mendinginkan mereka. Ya, Allah sudah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Ya, dan kami turunkan Al-Quran, ya, yang Al-Quran ini itu adalah syifa, kesembuhan, ya, kesembuhan fisik, kesembuhan jiwa. Ya, baca Al-Quran, usahakan target satu hari Anda bisa baca masing-masing sholat 5 waktu 2 lembar. Ya, kalau masing-masing sholat 5 waktu 2 lembar, dalam 1 bulan Anda akan khatam 1 juz. Masya Allah, nikmat. Subuh 2 lembar, siang 2 lembar. Kalau tidak kuat, tidak apa-apa. Yang penting Anda harus ada jatah waktu untuk menghafal Al-Quran. Simak kajian-kajian di televisi, dakwah yang mencocoki qala Allah wa qala Rasulullah dengan pemahaman salaful ummah, disimak. Karena itu akan menenangkan hati. Kemudian juga konsumsi makanan-makanan yang sifatnya dingin, karena makanan itu memberi pengaruh. Nah, sifatnya dingin seperti apa? Silakan Anda mungkin membuat labu, sayur dari labu. Juga Anda konsumsi talbinah. Ya, talbinah, tepung gandum. Cara membuat talbinah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tepung gandum dicampur dengan air, diaduk. Walaupun di atas, walaupun tanpa api nggak mengapa. Tepung gandum langsung dengan air. Airnya air hangat, diaduk biar menyatu jadi bubur. Atau di atas api, kemudian diaduk dengan sedikit air. Bisa ditambah madu, kata beliau. Dimatikan apinya, tambah sedikit madu. Kemudian diaduk untuk mengobati rasa sedih. Kemudian juga bukan hanya itu. Ya, baby blues mungkin di antara faktornya dia sibuk sebelumnya, harus di rumah sakit atau di rumah ketika proses persalinan, ketika setelah melahirkan sibuk merawat bayi. Ajak, bagi suami, ajak istri-istri Anda untuk melihat hijau-hijauan. Berapa banyak orang sakit mah, jantung berdebar, ya, berdebar, palpitasi, diajak melihat pemandangan yang indah, melihat gunung-gunung, melihat air yang mengalir, melihat orang yang dicintai, melihat buah-buahan, subhanallah, sembuh sakit mahnya, sembuh palpitasi pada jantungnya. Pengaruh. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, 4 hal yang akan membuat hati itu sehat. Hati itu fresh, relax, murih. Apa? An-nazar ilal khudar, melihat pemandangan yang hijau. Wa nazar ilal ma'jari, melihat air yang mengalir. Wa nazar ilal mahbub, melihat orang-orang yang dicintainya. Tentunya yang halal untuk dilihat. Ya. Kemudian apa? An-nazar ila thamar, melihat buah-buahan. Banyak terapi, Masya Allah, jalan-jalan untuk mengobati baby blues. Ya, barakallahu fiik. Maka dari itu, si suami juga harus paham.
keluarganya paham. Ya, lahir itu sudah lelah, proses melelahkan. Kadang punggungnya sakit. Permisi, belum lagi episiotomi. Dilakukan pengguntingan pada jalan rahim. Sakit. Belum lagi dia nggak bisa bangun. Yang operasi 2 pekan, ya, dia nggak bisa bangun. Sakit di perutnya. Trauma fisik plus trauma pada hatinya. Belum lagi dia nggak bisa keluar kemana-mana. Belum lagi dia masih mengurusi babynya, menyusui babynya. Banyak sekali stresor yang ada pada diri dia. Maka laki-laki atau orang di sekitarnya harus paham. Orang ini perlu diterapi. Ibu ini perlu diterapi. Barakallahu fikum. Kemudian